kami bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Apakah jika anak yang melewati batas waktu akikahnya masih bisa diakikah? Misalnya sudah berumur 1,8 tahun, 1,8 tahun, karena belum ada rezeki, misalnya sudah boleh diakikah, apakah boleh kita berkurban dengan meniatkan juga untuk mengakikahnya? شيخنا هذا يسأل عن حكم العقيقة لولد الآن عمره سنة و8 أشهر، وهل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في هذا الولد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: العقيقة سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمشروعيتها، وأخبر أنه يعق عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة واحدة. وإذا صار عمر الولد متأخرا سنة أو سنتين أو 3 ولم يعق عنه، فإن العقيقة باقية مشروعة حتى لو تأخر الوقت، فإذا يسر الله عز وجل فإنه يعق عنه فيذبح 2. ولا يصح الجمع بين العقيقة والأضحية، فالأضحية عبادة مستقلة يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، وأما العقيقة فإنها تذبح لأجل فعل هذه السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة مستقلة غير عبادة الأضحية. Nah. Jadi jawaban dari Syekh bahwa akikah itu adalah ibadah yang disunnahkan, dikerjakan oleh Nabi SAW, dan diterangkan di dalam petunjuk Nabi bahwa itu adalah sunnah yang dianjurkan. Dan syariatnya untuk anak laki-laki diakikahkan dengan 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Dan Syekh menjelaskan bahwa apabila terlambat diakikahkan seperti dalam pertanyaan, maka itu tidak ada masalah karena akikah berlanjut sampai kapan dia memiliki kemampuan untuk mengakikahkan. Adapun menggabungkan antara akikah dan berkurban itu tidak syah. Tidak syah karena berkurban itu ibadah tersendiri dan akikah juga ibadah tersendiri. Berkurban itu seorang berkurban, berudhiyah untuk diri dia, keluarga dia. Ya, sedangkan akikah itu adalah sunnah terkait dengan anak yang dilahirkan, maka dia adalah ibadah tersendiri. Karena dia 2 ibadah yang berbeda, tersendiri, sama-sama tersendiri, maka tidak bisa digabungkan dengan 1 kali perbuatan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair. Baik, pertanyaan berikutnya. Syekh, amalan apakah yang paling mulia pada bulan Zulhijjah? هذا سائل يقول ما هي أجل الأعمال في شهر ذي الحجة؟ نعم، لعل السائل يريد 10 ذي الحجة، لكن ما دام السؤال عن الشهر فأجل الأعمال في الشهر هو الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأما 10 التي قبل الحج فأجل الأعمال فيها ذكر الله عز وجل من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، وكذلك بقية الأذكار وسائر الأعمال الصالحة كالصيام والصلوات المفروضة والصلوات النافلة، وكذلك الصدقات وقراءة القرآن. Nah. Jadi karena pertanyaannya bertanya tentang amalan yang paling utama dalam sebulan, bulan Dzulhijjah, maka jawabannya adalah itu adalah penunaian ibadah haji, itu yang paling utamanya. Tapi kalau yang ditanyakan terkait dengan awalnya, di awal bulan Dzulhijjah itu yang paling utamanya, yang paling mulianya adalah seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tahlil, takbir, tahmid dan tasbih serta dzikir-dzikir yang lainnya yang disyariatkan, sebagaimana dilakukan puasa dan juga tentunya dilakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya. Apabila ada seorang ayah dengan 3 orang anak perempuan ingin menghibahkan hartanya saat masih sehat, sehingga tidak semuanya nanti dibagikan saat warisan dibagikan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah ada pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan? وهذا سائل الشيخ يقول أحسن الله إليكم، يعني إذا كان الوالد ويقسم
ماله لثلاث بناته هبة لحال حياته، هل يجوز ذلك؟ وكم مقدار الهبة لهن؟ جزاكم الله خيرا. الذي ينبغي أن لا يقسم ماله في حال حياته، وإنما هو يتولى النفقة على أولاده وبناته بالعدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ولكن إذا أراد أن يوزع ماله لأولاده فيجب عليه أن يقسم بينهم بما قسم الله عز وجل به المواريث. فإن كان ليس له وارث إلا البنات الثلاث فلا بأس أن يقسم ماله بينهن، لكنه قد يحتاج فيما بعد، وقد يعطيه الله عز وجل عمرا ثم يفتقر فيضطر إلى السؤال أو إلى ما لا يليق. ولهذا أؤكد على عدم تقسيم المال لعدم الحاجة لذلك، وإنما ينفق عليهم بما يكفيهم. أما إن كان له أولاد ذكور غير البنات فلا يجوز أن يعطي بعضا ويترك بعضا لما سبق في الحديث، والله أعلم. Jadi jawaban Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa yang sepantasnya, yang selayaknya, seorang itu jangan dia membagi hartanya kepada anak-anaknya di masa dia hidup. Ya, bahkan harusnya dia biarkan harta itu sampai dia meninggal, kemudian dibagi secara warisan. Kalaupun misalnya dia memberikan pemberian kepada anak-anaknya, anak-anak perempuannya ini, maka dia harus berlaku adil di dalam hal tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW, bertakwalah kalian semua kepada Allah fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Wa'dilu bainahum, dan berlaku adillah kalian terhadap mereka. Tapi kalau misalnya ada yang membagi hartanya di masa dia hidup ke anak-anaknya, maka dia wajib untuk membaginya seperti hukum warisan, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Iya, dan itu pun kadang menjadi sangat masalah untuk seseorang, karena kadang dia setelah pembagian itu masih berumur panjang, masih perlu kepada hartanya dan seterusnya. Karena itu saya tegaskan bahwa jangan dia membagi hartanya saat dia masih hidup. Ini kalau dia memiliki anak-anak perempuan saja. Tapi kalau dia memiliki anak laki-laki juga, kemudian dia beri anak-anak perempuannya saja, maka itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadits yang telah saya bacakan, supaya berlaku adil di tengah anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Baik, assalamualaikum. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, dan untuk Syekh, Fadilatul Syekh, Fizullah Ta'ala. Telah muncul di zaman ini tempat-tempat yang dikhususkan untuk para wanita, dan salah satunya adalah pusat kebugaran atau gym yang dikhususkan untuk para wanita, yang di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat, tidak memakai musik, dan terlarang di dalamnya untuk foto maupun video. Bagaimana hukumnya wanita untuk pergi ke tempat tersebut dengan tetap memperhatikan pakaian yang dikenakan agar tidak menampakkan auratnya? لعل هذا السؤال الأخير شيخنا لأن الوقت الله يحفظكم ويبارك فيكم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل في هذه الأزمنة خصصت لنساء أمكنة فيها برامج رياضية أو برامج صحية، بحيث أنها خاصة للنساء، ممنوع في التصوير والفيديو، وهن في ممارسة الحركات الرياضية هذه، يعني يراعين اللباس الشرعي حيث لا يبدين أوراتهن. وما رأيكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب والله تعالى أعلم أن هذه المسألة تتعلق بالسياسة الشرعية لأحوال الناس وأحوال النساء، وهذا يتفاوت بحسب ما يقع في الأزمنة والأماكن، ولا يمكن أن يكون هناك جواب موحد. ولكن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكنه أمر الجيش أن يتقدم حتى لا يراها أحد، وهذا يدل على وجوب صيانة المرأة المسلمة وأن لا يراها أحد، ويدل أيضا على جواز الرياضة التي تفيدها وتنفعها، فإن المسابقة على الأقدام فيه خير وفائدة ومنفعة في البدن وفي الدين كذلك، لأن تقوية البدن تقوية للعبادات، تقوية له على العبادات. ولكن هل هذا النادي أو هذا المكان آمن أم غير آمن، أو هناك خطر على المرأة قد يعني يعترض عليها بعض الأشرار إلى آخره، هذه أمور لا يعني يتيسر لي أن أجيب عنها، لأنها تتعلق بالسياسة الشرعية وتتعلق بالأحوال
التي تتفاوت وتختلف. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساءنا وجميع نساء المسلمين في كل مكان. Jadi Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwa pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Misalnya orang menjawab dengan satu jawaban yang sama. Karena ini permasalahan ada sudut pengaturan di dalam sebuah negeri dan keadaan-keadaan yang berjalan di dalam negeri tersebut dan kondisi di tempat dilakukannya olahraga atau apa yang disebutkan di dalam pertanyaan. Tetapi secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ketika Nabi melakukannya bersama Aisyah di dalam sebuah rombongan pasukan, pasukannya disuruh maju ke depan dan Nabi berlari bersama Aisyah di belakang sehingga tidak dilihat oleh pasukan. Maka ini menunjukkan bahwa perempuan itu harus dijaga, dilindungi dan tidak diperlihatkan kepada orang-orang ya di dalam hal yang seperti itu. Tetapi di sini yang perlu saya ingatkan bahwa kondisinya ini harus dilihat bagaimana peraturan di dalam sebuah negeri tersebut, pengaturan di tata negerinya, kemudian keadaan terkait dengan perempuan itu, ini tempat apakah aman dari fitnah, aman dari hal yang membahayakan misalnya, atau ada orang yang mungkin bisa melihatnya dari laki-laki dan seterusnya. Ini saya nggak bisa menjawabnya. Dan ini tentunya hanya sekedar saya uraikan tentang terkait hukum perempuan itu, dia boleh berolahraga dan dia juga harus menjaga dengan ketentuan yang telah disebutkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh keluarga-keluarga perempuan kita dan seluruh para perempuan muslimat ya wallahu taala alam. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terkhusus pada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fahad bin Sulaiman Al-Fuhaid hafizahullah taala. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Ibn Saud Saudi Arabia, dan juga pada guru kita Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sudisi hafizahullah taala yang telah menjadi penerjemah pada kajian spesial kita di malam hari ini. Semoga bisa dicatat faedah-faedah yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali melakukan atau menghadirkan kajian-kajian spesial bersama para masyayikh, para ulama kita yang semoga Allah memberkahi dan merahmati ilmu-ilmu mereka dan bisa disampaikan kepada kita semua. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Saya Muhammad Jawasyah dan seluruh yang bertugas pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Allah yahfadhuk.